Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rizka Aprialti, NIM D1A12002 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Produksi dari Ibu Weka Gusmiarti, ASP MP. Dalam video ini ada dua soal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu menentukan skala menaik, tetap, dan menurun pada kurva produksi. Dan yang kedua yaitu menentukan daerah rasional, irasional 1, irasional 2 pada kurva produksi. Langsung saja, yang akan saya bahas pertama yaitu menentukan daerah skala menaik, daerah skala konstan, dan daerah skala menurun. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh. Saya juga sudah membuatkan kurva produksinya. Saya membuatnya menggunakan Excel. Kurva yang berwarna biru ini atau garis yang berwarna biru ini dinamakan TP atau total product. Yang berwarna orange ini dinamakan MP atau marginal product. Yang berwarna abu-abu ini dinamakan AP atau average product. Jadi, kurva ini dibuat berdasarkan data yang berada pada tabel di samping. Untuk daerah skala menaik, dia itu berada di input 1, 2, 3, dan 4. Ini disebut daerah skala menaik karena daerah skala menaik itu apabila input ditambah, maka tambahan outputnya atau tambahan hasilnya juga ikut bertambah. Misalnya di sini input bertambah dari 1 menjadi 2, tambahan outputnya 20. Kemudian input bertambah dari 2 menjadi 3, tambahan outputnya 30. Di sini ada pertambahan dari 20 menjadi 30. Begitupun di input bertambah menjadi 4, dia juga diikuti oleh penambahan outputnya, yaitu 30 menjadi 32. Dan juga di kurvanya sangat jelas dilihat bahwa di sini ada kurva yang menaik, bagian ini. Kemudian, untuk daerah skala konstan, yaitu berada di input 5, 6, dan 7. Ini disebut skala konstan karena apabila input bertambah, maka tambahan outputnya dia tetap. Bisa dilihat di sini, misalnya input bertambah 5 menjadi 6, kemudian bertambah lagi menjadi 7. Maka tambahan outputnya di sini dia tetap 14 menjadi 14. Di kurvanya juga terlihat jelas di input 5 dan 6, 7 dia itu kurvanya tetap atau dia itu lurus. Berikutnya, untuk daerah skala menurun, dia itu berada di 8, 9, 10. Ini disebut daerah skala menurun karena daerah skala menurun itu apabila input ditambah, maka tambahan outputnya dia berkurang. Misalnya di sini, input bertambah dari 8 menjadi 9 menjadi 10. Tambahan outputnya dia semakin berkurang dari 6, min 2 menjadi min 4. Di kurva juga terlihat adanya penurunan di input 8, 9, dan 10 di bagian ini. Selanjutnya yang kedua saya akan membahas mengenai menentukan daerah irasional 1, rasional, dan irasional 2. Nah, di sini saya masih menggunakan data dan kurva produksi yang saya pakai sebelumnya. Untuk daerah irasional 1, dia itu berada di input 1, 2, 3, dan 4. Di sini disebut daerah irasional 1 karena
daerah irasional 1 itu berarti setiap penambahan faktor produksi sebesar 1% menyebabkan penambahan selalu lebih besar dari 1%. Misalnya, di sini faktor produksinya 1, ketika ditambah 1 menjadi 2, terjadi penambahan sebesar 20. Kemudian pada saat ditambah lagi 1 faktor produksi, yaitu 3, menyebabkan penambahan output sebesar 30. Dia lebih besar dari penambahan sebelumnya, yaitu 20. Inilah yang disebut penambahan faktor produksi. 1% menyebabkan penambahan selalu lebih besar dari 1%. Selanjutnya, daerah rasional atau masuk akal. Daerah rasional itu berada di input 5, 6, 7, dan 8. Dia itu berada di bagian ini. Daerah rasional juga biasa disebut sebagai mencapai puncak atau pendapatan maksimum. Nah, ini disebut sebagai daerah rasional karena daerah rasional itu merupakan setiap penambahan 1% input menyebabkan penambahan output lebih besar atau sama dengan 1%. Paling tingginya 1%, paling rendahnya 0%. Dia tidak boleh di bawah 0% atau dia tidak boleh negatif. Nah, misalnya di sini faktor produksinya 5, ketika bertambah menjadi 6, jumlah penambahan outputnya 14. Dan ketika inputnya juga bertambah menjadi 7, penambahan outputnya 14. Nah, di sini dia belum melebihi dari penambahan output sebelumnya, belum melebihi 1%. Kemudian, ketika inputnya bertambah lagi dari 7 ke 8, jumlah penambahan outputnya 6. Nah, di sini juga belum melebihi 1% atau belum melebihi penambahan sebelumnya. Dan ini juga tidak kurang dari 0%. Dia di atas 0%. Berikutnya, untuk daerah irasional 2, dia itu berada di input 9 dan 10. Di bagian yang ini. Ini disebut sebagai daerah irasional 2 karena daerah irasional 2 itu berarti setiap penambahan faktor produksi menyebabkan pengurangan atau penambahannya negatif. Misalnya di sini sangat terlihat jelas di mana apabila inputnya bertambah atau faktor produksinya bertambah dari 9 ke 10, pertambahan outputnya mengalami pengurangan atau dia negatif. Di sini dari min 2 ke min 4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.